Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Allahumma ja'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wala. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan sama-sama mengkaji fikih salat dalam pandangan ulama-ulama empat madhab. Nah, yang mau kita bahas sampai pada bacaan isti'adzah dalam tiap rakaat atau cukup di rakaat pertama gitu. Kalau kita sholat baca Al-Fatihah, apakah a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sunnah diucapkan tiap rakaat atau cukup di rakaat pertama? Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, juga dalam kitab Al-Insaf, itu dijelaskan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sunnahnya cuman di rakaat pertama. Jadi kalau rakaat kedua kita sholat sunnah baca Fatihah, langsung baca Fatihah, tidak perlu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau ikut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Apa yang melandasi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya tadi baru dikabarin ada ibu-ibunya ya Pak Haji. Makanya biasanya cuman bapak-bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin semakin Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Yang jadi dalil, jadi firman Allah surah An-Nahl surah ke-16 ayat 98 itu sebenarnya sepakat bahwa tiap mau baca Al-Quran sunnah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuman bedanya pemisah ruku, sujud, i'tidal, duduk itu kan nggak baca Quran. Nanti ruku bacaannya macam-macam, ada yang subhana rabbiyal azim, ada yang subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ada yang subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. I'tidal ada doanya sendiri, sujud ada doanya sendiri. Nah, di mazhab Imam Abu Hanifah
bacaan Quran di rakaat pertama dan rakaat kedua itu nyambung. Pemisahnya nggak dianggap. Jadi kalau kemudian baca Fatihah di rakaat kedua, tidak sunnah baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Kenapa? Rakaat pertama dan rakaat kedua itu dihukumi tidak ada pemisah. Apa alasannya dihukumi tidak ada pemisah? Jadi kalau orang sholat atau di luar sholat baca ayat sajdah, itu kan sunnah sujud, ya Pak. Namanya sujud tilawah. Nah, ketika sujud itu kan baca tasbih. Habis baca tasbih, berdiri lagi, baca Quran lagi. Itu ulama sepakat, nggak perlu a'udzu, nggak perlu ta'awudz. Maka kemudian di mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad, apa bedanya sujud tilawah dengan ruku? Apa bedanya sujud tilawah dengan i'tidal? Apa bedanya sujud tilawah dengan sujud biasa? Maka rakaat pertama Fatihah dengan rakaat kedua Fatihah tidak ada pemisah. Karena tidak ada pemisah, tidak disunnahkan baca ta'awudz atau isti'adzah. Cukup di rakaat pertama. Nah, seperti itu. Berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu para jamaah isti'adzah itu tiap rakaat. Rakaat pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu. Tiap mau baca Fatihah di tiap rakaat, sunnah baca isti'adzah atau ta'awudz. Dalilnya sih sama para jamaah, yaitu perintah untuk baca isti'adzah ketika mau baca Al-Quran. Tetapi yang jadi landasan mazhab Imam Asy-Syafi'i, zikir yang panjang itu pemisah. Beda dengan zikir pendek. Kalau zikir pendek itu hukumnya kayak amin. Kalau habis waladhdallin kita bilang amin. Terus baca surat, perlu ta'awudz lagi enggak? Enggak. Seperti itu. Jadi kemudian sujud tilawah itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i dianggap kayak hukum amin. Amin itu bukan Al-Quran, zikir dia, doa. Nah, tetapi tidak memisah antara satu bacaan Quran dengan bacaan Quran yang lain. Kalau tidak dianggap pemisah, kata Imam Syafi'i, kepanjangan. Bahkan bisa jadi lebih panjang pemisahnya daripada bacaannya. Maka kemudian karena dianggap pemisahnya panjang dan dia bukan ayat Al-Quran, ketika mau mulai baca Al-Quran kembali, ya sunnah isti'adzah. Seperti itu. Maka di madhab Imam Asy-Syafi'i, isti'adzah itu sunnahnya tiap rakaat. Tiap kali mau baca Al-Quran, Al-Fatihah. Imam Malik bagaimana? Kan sudah kita ketahui Imam Malik itu mengatakan sunnahnya enggak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab ditelusuri Imam Malik, Pak, tidak ada riwayat Rasulullah baca isti'adzah dalam sholat. Jadi kalau nyari dalil apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca isti'adzah dalam sholat,
atau di luar sholat itu agak susah nemunya. Lalu kok kita baca isti'adzah? Ya karena ada perintah Al-Quran di situ. Cuman kalau bahas nanti takut kepanjangan ya Pak, fokus sajalah seperti itu. Baik, tetapi ya, Imam Malik rahimahullah walaupun kemudian tidak menemukan dalil tentang Rasulullah melakukan membaca surah Al-Fatihah ini dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, karena di riwayat-riwayat hadis itu ya, munculnya habis takbir langsung Al-Fatihah. Seperti itu terus. Kalau berbicara masalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pakainya surah An-Nahl ini. Seperti itu. Kemudian didukung Imam Malik itu tinggal di Madinah. Yang kehidupan Imam Malik dengan hidupnya Rasulullah tidak begitu jauh. Jadi wafatnya Rasulullah dengan lahirnya Imam Malik itu, orang-orang penduduk Madinah saat itu tidak begitu jauh. Maka kemudian ketika penduduk Madinah tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholat mereka, jadi landasan Imam Malik, mungkin Rasulullah juga dulu seperti itu. Jadi tidak baca isti'adzah. Makanya tidak ada pendapat Imam Malik tentang isti'adzah baik di rakaat awal ataupun di tiap rakaat. Karena Imam Malik nggak mensunahkan isti'adzah. Baik, nah itu masalah isti'adzah ya. Sekarang masalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah. Kita bahas Bapak Ibu dari sisi hukumnya dulu ya. Kalau Imam Abu Hanifah sunnah baca bismillah tapi sir. Berarti nggak baca bismillah nggak apa-apa. Kenapa tidak baca bismillah nggak apa-apa? Karena bismillah itu bukan Fatihah. Tapi dimunculkan hanya sebagai tabarruk. Agar bacaan Qur'annya menjadi berkah. Loh kok bisa sebagai tabarruk? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Amal soleh jenis apapun kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahan amal solehnya itu hilang. Seperti itu. Jadi dimunculkan bismillah di tiap surat, kecuali surat Baro'ah, surah At-Taubah, itu hanya untuk biar baca Qur'annya berkah. Jadi Al-Fatihah itu ayat pertamanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil para jamaah? Di Islam itu Quran saja berbeda nggak masalah, apalagi masalah fikih. Jadi jangan terlalu ngerasa bener-bener banget lah. Biasa saja kayak gitu. Ketika menyikapi perbedaan. Ini hadisnya sahih ya, yang ini juga hadisnya sahih, Pak. Seperti itu. Karena memang perbedaan itu sunnatullah. Siapa yang berusaha untuk menyamakan seluruh umat Islam satu pendapat saja, maka usahanya akan sia-sia. Sebab perbedaan itu sudah ada sejak zaman
Rasul, dan akan tetap ada sampai kiamat. Maka sikap terbaik apa? Ya tasamuh. Tetap bersaudara walaupun berbeda. Prinsip dasarnya adalah merasa ibadah kita ini yang paling kuat, tetapi ibadah orang lain pun tidak salah. Sehingga nggak gampang, Pak, ketika kemudian jadi makmum, tiba-tiba misalkan imamnya nggak baca bismillah, atau tiba-tiba imamnya baca bismillah, dan tidak ribut untuk urusan itu. Berarti mazhabnya nggak jelas dong. Jelas. Nah, di awal pernah kita bahas ya, tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa bisa jadi perbedaan ini dua-duanya ujungnya surga. Dan dalam hidup ini apa sih yang dicari? Benar di dunia. Ya mau apa Pak benar di dunia ini? Kan seperti itu. Kalau benar di dunia ujungnya masuk neraka juga bohong kan. Kita ibadah capek-capek itu ngarep ridho Allah agar kita bisa masuk surga. Itu saja, sederhana sebenarnya dalam hidup itu. Nah, maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Qur'annya saja ada qiraah sab'ah, padahal Qur'an tuh Maliki yaumiddin, ada yang maknya panjang, ada yang Maliki yaumiddin, maknya pendek. Sama-sama Al-Quran dan sama-sama riwayat mutawatir. Seperti itu. Makanya kata orang-orang ya Pak, kalau ada orang ngerasa benar terus tuh kurang piknik katanya. Belajarnya itu terus. Nah, baik, di mazhab Imam Abu Hanifah, bismillah itu bukan Fatihah. Tapi Al-Fatihahnya tetap 7 ayat. Di mana ayatnya? Di siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ. Kalau lihat mushaf kita di Indonesia dan mushaf Madinah yang didapat dari Arab itu, mesti ayat pertamanya bismillah itu. Coba aja. Nah, ini berarti salah dong? Enggak. Memang riwayat yang di mushaf kita ini ayat pertamanya bismillah dan ada ulamanya di situ. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa Fatihah itu tetap as-sab'u al-masani, 7 ayat, tapi ayat pertamanya bismillah, ayat ke-6-nya di siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar bismillahnya ini bukan Fatihah, di mazhab Imam Abu Hanifah tetap sunnah baca bismillah pelan, tapi sunnah. Apa yang melandasi mazhab Imam Abu Hanifah? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Anas, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali. Fakanu, mereka yaftatihuna, memulai salat al-qiraah dengan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini fahamnya Imam Abu Hanifah. Dalil ini dipakai imam lain enggak? Dipakai Pak, tapi terjemahnya yang beda. Ya, kalau yang mengatakan bismillah itu Fatihah, maka yang bawahnya ini terjemahnya gini. Dan mereka memulai sholat dengan membaca
surat Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kayak surat Al-Ikhlas itu surat apa namanya? Qul huwallahu ahad. Tadi baca surat apa imamnya? Qul a'udzu birabbin nas. Kan gitu. Jadi bukan maknanya Rasul memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Rasul memulai sholatnya dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu, debatnya gimana ya Pak? Nggak akan ketemu itu. Satu bilang dalilnya sama, tapi pahamnya beda. Yang satu bilang Rasul mulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti nggak baca Bismillah. Yang satu bilang Rasul memulai dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada hadis lain. Lihat saja mushafnya tuh. Nomor ayat pertamanya Bismillah. Berarti Bismillahnya wajib dibaca. Sebab kalau Bismillahnya nggak wajib dibaca, nanti ayatnya cuma 6 Pak. Padahal seluruh ulama sepakat Fatihah itu ayatnya 7. Kata yang Bismillahnya itu bukan Fatihah, tetap 7 kok. Ayatnya ada di Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah model kayak gini itu kalau diketemuin debat sampai kiamat juga nggak bakalan ketemu. Maka bagaimana? Apa yang kita yakini benar kita jalani ibadah kita. Sebab tujuan ibadah itu ihtisab. Agar kita mendapatkan ridho Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Selesai kok seperti itu. Baik. Nah ini mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik itu tidak sunnah baca Bismillah. Ta'awudz enggak, Bismillah juga enggak. Itu mazhab Imam Malik. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa? Tidak sunnah ini. Kalau baca ta'awudz, baca Bismillah, sholatnya tetap sah, tapi makruh. Kenapa sholatnya tetap sah? Sebab a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ngobrol ke orang. Jadi tidak ada hal yang membuat orang yang baca basmalah dan isti'adzah sholatnya batal. Batalnya dari mana? Sebab yang batalin sholat itu adalah yaitu ngobrol sesama orang. Tapi berarti itu nambah-nambahi ya, kan kayak gitu Pak. Padahal sholat itu nggak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Kata siapa Pak? Ilmu baru dari mana itu? Sholat itu para jamaah bacaannya boleh ditambahi, boleh dikurangi asal ada dalilnya. Contoh apa? Di sujud, riwayat bacaan sujud itu paling Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subhana rabbiyal a'la subuhun kudusun rabbul malaikati warruh sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Lalu kok bisa Rasulullah sujudnya kakinya sampai bengkak? Saking lamanya baca apa? Lalu kok Rasul perintahkan, wahai para sahabat umatku atilus sujud. Kalau sujud sholat sendirian yang panjang sujudnya.
Berarti kalau sujudnya panjang, bacaannya ditambahi, Pak. Masa diem aja? Ngapain terus? Kalau diem aja mendingan duduk, selesai. Cuman sujud panjang itu jangan ketika dalam posisi jadi imam. Takut, Pak, makmumnya naik lagi, kok imamnya kok belum duduk-duduk, kan gitu. Nanti seuzon, wah imamnya kesolehan, jangan-jangan wafat dalam kondisi sujud. Didorong tuh, Pak. Ternyata pas didorong masih ada, kan jadi masalah. Nah, makanya kalau sujud jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Seperti itu. Nah, berarti di sujud apa? Boleh doa apa saja. Dan sejak zaman Rasul, Pak, para sahabat itu kreatif-kreatif. Dalam sholat loh, Pak. Ya, ada riwayat bahwa ada seorang sahabat yang dalam Sahih Muslim pernah kita pelajari kan, yang doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Diajarin Rasul enggak itu? Enggak sama sekali. Doa sendiri aja. Kenapa? Karena Rasul kemudian mengatakan isi sholat itu kalau enggak doa baca Quran, kalau enggak baca Quran zikir. Dan sebelum Al-Fatihah itu ada doa iftitah, maka dibikinlah doa iftitah inisiatif sendiri. Ternyata kebetulan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah salam Rasul nanya, tadi siapa yang doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat kan takut salah ini. Jadi jawab, saya ya Rasulullah. Itu di Sahih Muslim. Terus kemudian dari Ibnu Umar, pernah kita bahas sebenarnya. Terus kemudian kata Rasulullah, gara-gara doa inisiatif antum nih, seluruh pintu langit kebuka. Berarti dosa enggak Pak itu Pak inisiatifnya? Enggak sama sekali. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Selama tidak membatalkan sholat, maka kemudian hukumnya dua. Satu, bisa jadi istimewa. Yang kedua, bisa jadi tidak istimewa. Tapi dosa enggak. Dosa itu kalau sholat ngobrol sama sampingnya, itu baru dosa. Seperti itu. Tapi selama isinya zikir, selama isinya bacaan Al-Quran, contoh misalkan lalai gini Pak. Orang kan ada lalainya ya. Pas sami Allahu liman hamidah, karena ngerasa berdiri, terus bukan baca Rabbana lakal hamdu, tapi baca Fatihah kembali. Kira-kira batal nggak sholatnya Pak? Enggak. Atau pas sujud lagi ngelamun baca Al-Quran, batal nggak sholatnya? Enggak. Padahal sujud itu bukan tempatnya baca Al-Quran. Tapi enggak apa-apa. Selama enggak ngobrol. Lebih rusak juga walaupun enggak ngobrol, balas SMS. Tapi enggak batal Pak. Balas WA. Jadi karena bunyi, diangkat, terus dibuka saya lagi, sholat. Batal nggak sholatnya Pak? Enggak, kan nggak ngomong. Seperti itu. Yang penting nggak ngomong. Tapi itu namanya ngelalai, sholatnya lalai. Seperti itu. Tapi batal enggak. Makanya saya itu agak ragu Bapak Ibu ya. Sekarang itu kan doa itu copy paste, betul nggak Pak? Ada yang meninggal, copy paste. Saya bilang ini nyampe enggak ya doanya kayak gitu?
Soalnya dibaca aja enggak, Pak. Masih mending orang yang zikir jama'i bareng-bareng tuh. Ketika makmumnya ditanya tadi imamnya doa apa, nggak tahu, tapi saya yakin imamnya doanya bener gitu. Itu masih mending. Ini mah nggak tahu yang di copy paste apa, salah juga di copy paste itu. Berarti kan nggak dibaca. Seperti itu. Ngetik enggak, baca enggak. Jadi mikir, ini doanya sampai enggak ke Allah ya? Kalau besok di hari kiamat saya didoain saudara saya banyak banget. Memang kamu didoainya di mana? Di grup WA. Waduh. Gimana itu sampai enggak doanya ya Pak? Soalnya yang namanya amal soleh itu kan ada perbuatan. Itu enggak ngeh apa yang di ini ya, walaupun yang baca ya ada, yang ngetik ya ada. Tapi mazhab copy paste ini kayaknya pengikutnya lumayan banyak ini Pak. Seperti itu. Dan itu sama para ulama kontemporer, saya belum dengar dibahas itu. Jadi jalan aja. Ya cuman kalau masalahnya ceritanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja kan gitu. Cuman masalahnya manfaat enggak copy paste itu. Kalau ngetik kan hatinya masih nyambung tuh. Seperti itu. Semoga ditulis, semoga hatinya itu masih ikut berbicara. Tapi kalau copy paste kan agak bingung hatinya berbicara, orang cepet banget kok. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke permasalahan Ustaz. Cukup dulu. Di mazhab Imam Malik ya, bismillah itu hukumnya tidak disunnahkan dibaca pelan ataupun keras. Imam, makmum atau munfarid. Dalilnya yang hadis riwayat Imam Malik dari Abdullah ibn al-Mughaffal, bahwa Abdullah bin Mughaffal berkata sama ani abi. Jadi bapak saya mentasmi saya. Tasmi tahu ya Pak? Memperdengarkan. Kalau istilah baca Al-Quran itu siapa yang mau tasmi kayak gitu. Jadi kitanya baca terus gurunya dengerin. Itu namanya tasmi. Nah, di tasmi ini ya, kata Ibnu Mughaffal, saya baca bismillah ketika Fatihah. Ternyata bapaknya bilang, jangan nak. Itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Saya ini sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Falam asma rojulan minhum yakrouha. Kata bapaknya, ya berarti kata Mughaffal, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya ini sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, saya nggak pernah mendengar mereka sholatnya memulai dengan bismillah. Tapi sedikit ya Pak, biar tidak disalahpahami. Tidak pernah dengar itu bukan berarti Rasulullah nggak pernah baca bismillah. Itu yang harus dipahami. Ya, Bapak pernah dengar nggak imam masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek baca bismillah? Enggak. Ya kebetulan lagi nggak dengar. Pas yang baca bismillah lagi nggak hadir. Itu analoginya seperti itu. Jadi kalau ada hadis saya tidak pernah dengar, bukan berarti nggak ada hukum. Ya, ada musama, tidak pernah dengar, la yadullu ala adamid dalil. Tidak menunjukkan tidak ada dalil. Baik, tafadhol Ustaz, wallahu a'lam. Mengenai mengulang satu ayat di dalam Al-Fatihah. Karena tadi kalau lihat penjelasannya, sepanjang tidak ngobrol sholatnya sah, gitu kan. Nah, iya karena berdua, iya karena saling, ada yang mengatakan itu diulang sampai 7 kali, terus kemudian berdoa, jeda dulu. Itu insya Allah katanya keinginannya akan
terkabul gitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi wallahu a'lam bishawab ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa kitab yang saya baca, di antara syarat membaca surah Al-Fatihah itu mualah. Seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya Pak, nanti coba saya cari kembali Pak Haji, ada nggak riwayat yang memperbolehkan? Bukan memperbolehkan bacanya, tapi menjeda Fatihah. Seperti itu. Sebab di antara syarat baca surah Al-Fatihah itu mualah. Mualah itu harus beruntun. Seperti itu. Tidak boleh kemudian jeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngelamun dulu setengah jam. Baru Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kata para ulama, ini membatalin sholat. Karena tidak mualah, tidak beruntun seperti itu. Nah, kalau yang diulang-ulang itu selain Fatihah, nggak masalah sih Pak Haji. Sebab apa? Kalau surat yang lain itu kalau diulang-ulang, dia itu bukan bagian daripada rukun sholat. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau diulang-ulang tidak mualah, kalaupun sampai bermasalah, itu tidak mempermasalahkan bagian yang penting dalam sholat. Satu hikmah lain, tapi ini wallahu a'lam ya. Saya belum banyak baca referensi yang membolehkannya Pak Haji. Satu riwayat lain, analisa lain yang mengatakan bahwa jeda Fatihah itu membatalkan, walaupun jedanya dengan doa, kan doanya sudah di ujung tuh, yaitu amin. Makanya kemudian kalau di amin itu ditambahi Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat atau apa, ya sah-sah saja Pak. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya istimewa atau tidak, di situ ulama berbeda pendapat. Seperti itu loh. Kenapa ulama berbeda pendapat? Sebab di antara salah satu fungsi Fatihah itu penghapus dosa. Maka kemudian ada beberapa ulama itu yang ingin tidak hanya dosa dia yang dihapus, tapi juga dosa kedua orang tuanya. Seperti itu. Yang mengatakan tidak istimewa, ya dari Rasulnya nggak ditambahin wali walidayya, nggak ditambahin walil muslimin. Cukup dengan amin kalau mau doain orang tuanya di lain tempat, misalnya di waktu sujud. Jangan pas di surah Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, amin setelah Fatihah ini untuk menunjukkan bahwa sudahlah doanya nanti saja ketika amin. Dan tidak ada doa yang paling istimewa selain doa ihdinas siratal mustaqim. Apa sih makna ihdinas siratal mustaqim para jamaah? Tujuan kita di mana? Tujuan kita di mana? Kalau tujuan kita di sana, kita minta ke Allah, ya Allah tunjukkan yang lurus yang mana? Itu di tafsir Fathul Qadir, karyanya Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau tujuannya pintu, terus kita lewatnya situ, kelamaan. Dengan meminta, ya Allah tunjukkan pada saya jalan yang lurus, itu makna bahasanya, walaupun tafsirnya banyak ya. Salah satu makna penafsirannya, hajat kita apa kalau prosesnya jalannya lurus nggak lama.
Hajat itu lama terkabul kalau jalannya belak-belok. Seperti itu. Bahkan kalau muter-muter bisa enggak sampai itu. Maka minta ditunjukkan jalan yang enggak ada i'wijaj, bengkok. Jalan yang paling lurus itu jalan yang paling tercepat menuju yang dituju. Sehingga dengan ihdinas siratal mustaqim, insya Allah hajat kita terkabul. Baik, cukup Pak Haji. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Enggak apa-apa ini. Udah mau isya, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak iya. Sini pertanyaan saya tentang bacaan tambahan dalam sholat tadi. Tadi disebutkan boleh menambah selama ada dalilnya. Saya ingin bertanya tentang membaca doa ketika sujud itu. Apakah itu dibacanya dengan dilafalkan atau hanya sekedar di dalam hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibaca dengan ucapan pakai bahasa Arab maka sah-sah saja. Asal menggunakan bahasa Arab. Pernah dengar doa kunutnya Imam Masjidil Haram, Pak? Kalau Ramadan, tarawih itu kan ada doa kunut di Imam Masjidil Haram itu. Pernah dengar nggak? Kalau di streaming itu bisa sampai 15 menit dalam sholat itu. Coba tanyain dalilnya mana? Itu karangan semua itu. Pernah nggak Rasulullah doain Palestina, Indonesia? Tapi Imam Masjidil Haram pernah. Berarti apa? Doain Palestina itu pakai bahasa sendiri. Tapi menggunakan bahasa Arab. Karena di kitab fikih itu tidak boleh sholat kecuali dengan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, cuman kan bedanya kalau Imam Masjidil Haram bahasanya enak ya Pak, bahasa Arabnya. Sehingga ngerasanya kayak ada dalil. Kan seperti itu saja yang bedain. Man kalau bahasa kita kan bahasa lurus-lurus saja. Maksudnya nilai sastranya kurang karena kitanya Arabnya Arab pating genah, Pak. Nah, bahasa Jawa itu kan seperti itu. Sehingga kalau didoakan itu bahasanya kayak janggal di telinga. Seperti itu. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia maka pakai hati. Seperti itu. Itu dalam sujud. Apa dalilnya? Boleh nambahi doa di tempat doa. Dalilnya bukan yang ini Pak, bukan yang Imam Masjidil Haram. Sebab Imam Masjidil Haram itu bukan nabi, nggak bisa dijadikan dalil. Itu analogi saja, seperti itu sebagai penyamaan lah. Tetapi ada banyak dalil. Misalnya setelah tahiyat akhir, ya, itu Rasulullah kan nganjurin untuk minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mintanya terserah kita. Doa itu ibadah bukan sih Pak? Rasul yang ngatain ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu pokoknya ibadah. Berarti doa harus bahasanya dari Rasul semua? Enggak. Buktinya kita sering doa yang macam-macam. Bahkan ada doa Rasulullah yang kalau imamnya doain belum tentu makmumnya mau amin, Pak. Nah, doa apa? Allahumma ahyini miskinan
Kalau imamnya kenceng, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini miskin semuanya. Kira-kira diaminin nggak, Pak? Mikir-mikir aminnya itu. Padahal doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Antum nggak suka sunnah Rasul ya? Kok nggak diamini? Ya, cuman gimana ya, Pak? Ya seperti itu. Nggak tahu, barangkali kalau di sini diaminin kali, Pak. Asal pakai bahasa Arab ya. Baik, cukup ya. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab.